Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di video kali ini saya kembali mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, mengenai bidang gerakan administrasi pendidikan, yaitu tentang administrasi peserta didik. Kita akan membahas administrasi peserta didik. Di dalam administrasi, di mana sekolah atau perguruan tinggi telah mendesain sedemikian rupa mengenai kita, karena kita merupakan peserta didik. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa administrasi merupakan proses pengelolaan, mendesain, proses mengolah secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga, di mana pengelolaan itu terdiri atas 7M plus 1I. Salah satu men ini adalah manusianya, yaitu kita sebagai peserta didik. Kita sebagai peserta didik harus dikelola. Karena apa? Mulai dari proses hadir sebagai siswa atau mahasiswa baru sampai nanti di lahan terakhir atau bagian terakhir kita lulus atau diwisuda dari sekolah maupun di perguruan tinggi, di mana satuan pendidikan atau perguruan tinggi ini telah mendesain dan juga mengelola mengenai kita, peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan diri dan potensi diri yang dimilikinya melalui proses pembelajaran yang ada dan tersedia di tanah air pada setiap jenjang pendidikan tertentu, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi. Setelah kita memahami apa itu administrasi dan juga peserta didik, dapat kita simpulkan bahwa administrasi peserta didik merupakan suatu proses pengaturan yang ditujukan kepada peserta didik yang tidak hanya dalam bentuk kegiatan catat-mencatat saja, namun melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas, yaitu mengelola secara serius mulai dari proses penerimaan hingga proses kelulusan peserta didik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Atau peserta didik itu adalah seseorang yang terdaftar dalam jalur, jenjang, maupun jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi diri, baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah satuan sekolah atau perguruan tinggi. Atau peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal pada jenjang pendidikan tertentu. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, di dalam proses administrasi peserta didik itu didesain secara khusus dan kegiatannya itu banyak. Tidak hanya sekedar proses pencatat atau catat-mencatat saja, namun prosesnya itu berkepanjangan yang membutuhkan energi yang banyak atau menguras energi. Dimulai dari proses perencanaan penerimaan peserta didik baru, mulai dari masuk, ada orientasi peserta didik, bimbingan dan konseling, bagaimana cara pengaturan disiplin, tata cara atau tata tertib, dan bagaimana pada akhirnya kedudukan peserta didik dalam kelompok, sehingga kita bisa paham, bisa mengerti dan juga paham duduk di kelompok yang tepat, bagaimana pengelompokan dan pengelolaan kelas,
bagaimana pencatatan data peserta didik, termasuk instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses pencatatan itu. Dan terakhir, kenaikan kelas atau lulusan peserta didik. Apalagi pada perguruan tinggi sampai wisuda itu menjadi tanggung jawab dari sebuah lembaga, sehingga mereka nantinya bisa menjadi orang yang ditunggu-tunggu dan diminati oleh industri, atau untuk mempersiapkan jenjang mulai dari SD untuk siap naik ke jenjang SMP, SMP siap naik ke SMA, hingga SMA siap untuk naik ke perguruan tinggi oleh lembaga satuan pendidikan. Teman-teman yang berbahagia, ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk sekolah dalam satuan pendidikan. Ada beberapa langkah proses dalam penilaian terkait dengan perencanaan penerimaan peserta didik baru. Atau ada beberapa kegiatan satuan pendidikan dalam proses yang terkait dengan peserta didik baru. Yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan atau menganalisis penerimaan peserta didik baru. Di dalam penerimaan peserta didik baru tentu tidak ditentukan begitu saja demi mencukupi bangku peserta didik, namun perlu adanya analisis di dalam penerimaannya. Perlu adanya perhitungan yang matang. Di dalam penerimaannya tersebut ada hitungan rasionalnya. Hitungannya harus sesuai kelas agar setiap kelas itu sama kapasitasnya. Berapa peserta didik baru yang kita butuhkan, sehingga tidak bisa diterima begitu saja. Di dalam penerimaan itu sangat diwajibkan untuk diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan agar sama-sama menguntungkan. Jangan nantinya di luar kapasitas, seperti pengajarnya segini, peserta didiknya terlalu banyak sehingga merugikan sekali kan. Dan rumus yang masih bisa digunakan, hitungan matematisnya hingga saat ini yang dipercaya adalah jumlah kursi. Jumlah kursinya seperti di dalam suatu kelas itu berjumlah 20. Dikali dengan muatan kursi. Jangan sampai jumlah kursinya sedikit, muatan kursinya banyak. Atau jangan sampai jumlah ruangannya itu kecil tapi muatannya besar, sehingga itu akan mendatangkan efek yang negatif. Dan ditambah dengan siswa yang tinggal kelas. Ini sering sekali kita lupakan. Padahal gimana nasib siswa yang tinggal kelas kalau bangkunya saja atau muatan kursinya saja tidak mencukupi? Bagaimana dengan mahasiswa yang harus mengulang mata pelajaran kuliahnya tapi tidak mendapatkan bangku perkuliahan? Sehingga jumlah kursi dikali muatan kursi ditambah dengan siswa yang tinggal kelas. Begitulah perhitungannya. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen yaitu proses pencarian, proses menemukan, dan proses menentukan para calon peserta didik baru. Mana tujuan dari proses rekrutmen ini yaitu untuk mendapatkan peserta didik agar sesuai dengan standar dan harapan satuan sekolah. Jika tidak sesuai, tentu prosesnya akan gagal. Jadi setelah kita melakukan analisis peserta didik, sangat penting sekali untuk melakukan proses rekrutmen ini. Karena di proses inilah nantinya kita bisa
menemukan dan juga menentukan para calon-calon generasi penerus bangsa selanjutnya. Untuk itu, dalam hal ini tidak bisa disepelekan begitu saja, karena proses rekrutmen ini sangatlah penting. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setelah proses pengrekrutmen tadi, ada beberapa tahapan untuk mendapatkan bakal calon peserta didik yang nantinya memenuhi syarat dari persekolahan tersebut. Yang pertama yaitu pembentukan tim penerimaan siswa baru. Tim ini nantinya akan mensukseskan, akan menyeleksi siswa baru yang mendaftar. Tidak mungkin kan didaftarkan begitu saja. Tentu ada tim-tim yang nantinya akan mengurus proses penerimaan siswa baru ini. Yang kedua yaitu penyusunan prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik. Tim ini nantinya yang akan berperan dalam membuat suatu penyusunan prosedur yang seperti apakah atau syaratnya seperti apakah yang harus dipenuhi oleh peserta didik baru, sehingga nantinya bisa mereka ikuti persyaratan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengumuman atau sosialisasi dan mekanisme yang harus diikuti oleh peserta didik untuk proses seleksi. Setelah diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, lalu akan dilakukan sebuah pengumuman atau sosialisasi yang nantinya akan diikuti oleh peserta didik pada proses penseleksian. Kemudian yang keempat, proses penerimaan berkas secara administratif. Jika peserta didik baru telah memenuhi semua syarat, tentu akan diseleksi dulu atau diterima berkas-berkas tersebut. Nanti apakah berkasnya ini emang sesuai dengan kriteria yang telah diberikan atau belum. Yang kelima yaitu verifikasi dan rapat tim. Verifikasi dan rapat tim ini bertujuan yaitu siapa yang nantinya tepat untuk diterima pada satuan pendidikan. Jadi setelah dilakukan verifikasi, nanti ada rapat tim. Rapat tim ini nantinya untuk memikirkan dan juga menyeleksi, melihat keterampilan dari para calon peserta didik baru ini, apakah dia tepat untuk diterima atau tidak. Dan yang keenam yaitu pengumuman yang diterima. Ini mungkin proses yang sangat mendebarkan bagi peserta didik, karena mereka pasti berpikir apakah saya diterima atau tidak. Tapi itulah hasil yang harus kita terima, pengumuman siapakah yang diterima. Pastinya ini pengumuman, pastinya yang diterima ini adalah para calon-calon mahasiswa yang terbaik di antara yang terbaik. Yang ketujuh yaitu penentuan penempatan peserta didik. Setelah dia diterima, tentu difikirkan di mana dia akan duduk, di kelas apa dia akan duduk, apakah dia masuk dalam kategori kelas ini ataukah tidak. Lalu yang ke-8 yaitu mendapatkan jadwal orientasi peserta didik baru. Seperti yang kita kenal yaitu MOS, di mana orientasi ini bertujuan dalam memperkenalkan lingkungan sekolahnya yang baru, memperkenalkan bahwa dia merupakan bagian dari lembaga pendidikan ini, memperkenalkan bahwa dia adalah keluarga baru dari lingkungan sekolah ini, sehingga dilakukanlah sebuah orientasi yaitu baik pengenalan sekolah bagi peserta didik ataupun peserta didik bagi sekolah. Baiklah semuanya, terutama sekali dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri yang selalu memberikan inspirasi kepada saya. Dan teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik diri saya pribadi maupun teman-teman yang lain. Maaf jika terdapat persamaan atau kesalahan kata, karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan itu tanpa disengaja. Jangan lupa untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dalam lindungannya, di mana bumi kita ini sedang dilanda oleh sebuah penyakit penyebaran virus COVID-19. Selalu cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, jangan lupa memakai masker setiap mau keluar rumah. Semoga kita selalu sehat. Baiklah, saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.